Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kang Oim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB pada siswa kelas 4 SD. Apa itu sih KPK dan FPB? Nah, KPK itu kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil, adalah kelipatan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Pengertian lainnya yaitu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ya, jadi di sini yang namanya KPK untuk lebih jelasnya lagi itu adalah kelipatan terkecil. Ya, jadi kelipatan terkecil itu yang harus digaris bawahi, diingat-ingat. Nah, kemudian untuk FPB, faktor persekutuan terbesar ya adalah faktor terbesar dari dua bilangan atau lebih. Ya, pengertian lainnya yaitu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ya, jadi di sini ya yang perlu digarisbawahi adalah faktor terbesar. Ya, jadi kalau KPK itu kelipatannya yang terkecil, sedangkan yang FPB adalah faktor yang terbesar. Bagaimana cara mencari KPK dan FPB? Yaitu hal utama yang harus dikuasai oleh adik-adik itu adalah bilangan prima. Ya, bilangan prima itu contohnya di sini adalah seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, ya, 17 dan seterusnya. Ya, itu yang harus diperhatikan dan ini harus diingat-ingat. Jadi bilangan prima dari yang terkecil mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya itu harus dihafalkan. Ya, ini adalah sebagai patokannya nanti kita akan mencari atau menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan KPK dan FPB dua bilangan atau lebih? Nah, di sini ya, Kang Oim akan memberikan cara menggunakan tabel ya. Nah, di sini perhatikan contoh nomor 1 ya. Tentukan KPK dan FPB dari 6 dan 8. Nah, sebelumnya nanti Kang Oim akan sampaikan mengapa menggunakan tabel. Karena apa? Kelebihan dari tabel ini itu adalah satu langkah sudah bisa menentukan dua, yaitu KPK dan FPB. Jadi dua-duanya sudah bisa ditemukan. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya baik-baik ini ya. Pertama ya, ada nih buat tabel seperti ini. Ada 3 baris ya. Baris yang pertama itu nanti sebagai tempat pembagi, yaitu bilangan prima. Baris yang kedua sebagai bilangan yang pertama, dan baris ketiganya adalah untuk bilangan yang ketiga, bilangan yang kedua ya. Maksudnya di sini berarti bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya 8. Nah, sesudah membuat tabel seperti ini, kotak seperti ini, pertama perhatikan tulis 6. Nah, di sini ya di baris yang kedua, kemudian 8 di bawahnya di baris yang ketiga. Nah, 6 ya, jadi kita itu prosesnya satu persatu ya, agar satu bilangan dahulu selesai, nanti gantian dengan bilangan yang lain. 6 kan kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Yang terkecil 2, bisa ya, bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini. Jadi lurus, tidak boleh tidak boleh di lain tempat, tapi harus lurus seperti ini.
Kemudian 3 dibagi berapa? 3 dibagi 3, hasilnya adalah ya 1. Nah, jadi di sini yang adik-adik perlu perhatikan pada pembagian di sini ya, itu harus sampai nilainya 1 ya. Karena ini kalau misalnya tidak sampai 1, nanti akan adik-adik akan mengalami kesulitan ketika menentukan KPK dan FPB dari bilangan yang kita cari ya. Selesai. Sekarang kita ganti 8. 8 karena di sini sudah ada pembaginya, maka kita mengikutinya. 8 dibagi 2 ya. Dibagi 2 hasilnya 4. Nah, seperti ini. Kemudian 4 dibagi 3 tidak bisa. Misalnya dibagi 2, maka taruh nilai bilangan 2 di sebelahnya. Ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya. Kemudian 2 ini dibagi lagi 2, hasilnya adalah 1 ya. Jadi adik-adik harus memperhatikan polanya ya, harus perhatikan polanya, pembagiannya bagaimana, kemudian cara meletakkan hasilnya juga harus bagaimana. Jadi nanti ketika membagi, kemudian hasilnya harus disesuaikan dengan baris dan kolomnya ya. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita menentukan KPK. Kalau KPK gampang sekali. Perhatikan pada baris yang pertama ya, atau pembagi. Ada nilai 2, bilangan 2, 3, 2, dan 2 ya, maka KPK-nya adalah seperti ini. Kalikan semuanya, 2 kali 3 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 24. Sedangkan untuk FPB itu adalah dicari bilangan ya. Jadi memperhatikannya itu bilangan yang di atas, yang barisan 1, yang di bawahnya itu atau pada kolomnya adalah penuh. Kebetulan di sini yang penuh hanya ada 1, yaitu pada bilangan 2, maka FPB-nya adalah 2. Oke. Nah, jadi kalau sudah bisa membagi seperti ini, nanti untuk KPK itu di atas kalikan semua, sedangkan FPB adalah perhatikan pada kolom yang penuh ya, gitu. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 20. Caranya sama seperti tadi ya. Adik-adik buat tabel dahulu seperti ini. Kemudian masukkan 15 dan 20. 15, kemudian 20 di bawah. Nah, sekarang kita 15 dahulu. 15 dibagi 2, bisa tidak? Tidak bisa. Dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, taruh di sini. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, maka naik lagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 5 ya. Dibagi 5 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 20 mengikuti di atasnya. 20 dibagi 3 tidak bisa. 20 dibagi 5, nah hasilnya adalah 4. Nah, maka ditaruh di sini. Kemudian 4 dibagi berapa kira-kira? Dibagi berarti menggunakan, misalnya kembali lagi menggunakan bilangan prima yang terkecil. 2 bisa, boleh. Itu malah harus seperti itu, karena tidak ada bisa lagi di selain. Kalau misalnya dibagi 4 tidak mungkin, karena 4 bukan bilangan prima ya. Maka 4 dibagi 2, nah, hasilnya adalah 2, taruh di sini. Dan yang terakhir 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Maka KPK seperti biasa, baris pertama kalikan semuanya, hasilnya adalah 3 kali 5 kali 2 kali 2 sama dengan 60. Sedangkan yang FPB itu yang lengkap ya, yang lengkap hanya ada 1 di sini, yaitu pada bilangan 5, maka FPB nya adalah 5 ya, gitu.
Nah, ini contoh yang ketiga di sini. Tentukan KPK dan FPB dari 10, 20, dan 30. Nah, karena ada 3 bilangan, maka ya adik-adik harus nunggu ada 4 baris. Oke, perhatikan seperti ini. Pertama 10, 20, dan 30. Pertama 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Kemudian 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 5, 2. 2 dibagi 2, iya, hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka 3 dibagi 3, maka di sebelahnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Ya, seperti ini. Kalau sudah selesai menentukan KPK, sama seperti biasa, di atas semua kalikan 2 kali 5 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 60. Ya. Kemudian untuk FPB di sini karena ada 2 bilangan yang lengkap, yang penuh, yaitu 2 dan 5, maka dikalikan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi KPK-nya 60, FPB-nya adalah 10. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambaran? Sudah paham dengan penjelasan Kang Oim? Nah, oke. Kalau misalnya adik-adik ada yang masih penasaran, ada yang masih bingung, silahkan tuliskan di komen di bawah, ya, di bawah. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik di rumah yang sedang belajar, dan Kang Oim cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.